Diriwayatkan daripada Ubadah radhiyallahu an, Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idmanu li sittan min anfusikum, jagalah 6 perkara dari diri kalian. Atman lakum al jannah, apabila kalian menjaga 6 perkara ini di dalam diri kalian, maka aku jamin kalian masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita hendak masuk surga, jaga 6 ini, jar Nabi Muhammad, jaga. Fatihan Allah taqabbalas shalah wa du'a wa irham walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin ajma'in. An Allah yaj'aluna min ulama'il 'amilin wa fil hin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa latfin wa afiyah. Khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik usuli furu'i. An Allah yataghashsha bir rahmah al-maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwari wa ulumi wa nafahat fid din wa dunya wal akhirah. Wa anna Allah al-karim yuqawi 'ala al-iman wal islam wa ridha wa taslimu ala man nawa bihi salafun salih bi sirri nabi wa ali nabi sirri suratil Fatihah. Syaratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Ila angal, berkata Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya, at-targhibu fil wafa bil ahdi wal wa'di wa fi ada'il amanati wa tarhibu minal ghadab wal ghadar wal khiyanah. Ini anjuran menyempurnakan janji, menepati janji. Bil ahad wal wa'ad, anjuran menepati janji. Wa fi ada'il amanah, dan anjuran menunaikan amanah. Wa tarhibu minal ghadab wal ghadar wal khiyanah, dan ancaman orang yang suka marah dan ancaman bagi penipu dan khianat.
Ini bab membicarakan anjuran lah agar kita itu menepati janji. Berjanji tidak boleh kita, ya lah, kita ingkari, tidak kita tepati, jangan. Ada ancamannya tak? Ada larangannya tak? Menunaikan amanah orang, ya kalau amanah. Nah itu apa namanya? Ada larangannya juga. Apa namanya? Ada anjurannya juga, dan kada boleh kita mengkhiat, menyalahi amanah, mengkhianati amanah lah. Wa tarhibu minal ghadab, anjuran agar kita itu tidak pemarah. Tidak boleh pemarah lah, marah tidak boleh, sifat pemarah. Wal ghadar wal khinah, menipu itu juga tidak boleh juga. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Hendaklah kalian sempurnakan atau tepati janji, innal ahda kana mas'ula, bahwasanya sesungguhnya al ahda, perjanjian, kana mas'ula, akan dipertanyakan. Nah, kita yang dijanji jangan sampai apa namanya kada menepati janji lah. Kita yang berjanji ya lah, jangan sampai kada menepati janji. Innal ahda kana mas'ula, bahwasanya janji itu akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Yang menepati janji dapat pahala. Pian berjanji misalnya Allah, lalu pian tepati dapat pahala. Kalau pang gratis kada. Pian berhutang lan lajar. Karena sebulan ku bayari. Pas sebulan atau sebelum sebulan pian bayari. Ya kan? Itu dapat pahala, men. Nah, kalau bang ibaratnya bilanya menepati janji itu sudah ada dapat pahala. Nah, ya deh. Innal ahda kana mas'ula, perjanjian itu nanti akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Bila menepati janji dapat pahala, bila mengingkari janji tidak dapat pahala. Nah, tanda orang munafik ya ada 3. Alamatul munafik salasah. Apabila berbicara dusta. Ya Allah. Bilanya berbicara dusta. Tanda orang munafik nih. Apabila berbicara dusta. Apabila berkhianat apabila berjanji khianat. Itu tanda orang munafik tak? Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman. Nah, orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hendaklah kalian sempurnakan janji, tunaikan janji. Al-uqud ini janji lawan Allah. Ya kan? Kalau al-ahad tadi itu janji lawan manusia. Nah, kita kan bisa janji lawan Allah Ta'ala. Hidup di dunia
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan janji kita nih lawan Allah Ta'ala. Ya, salat yang aku lakukan, ibadah yang aku lakukan, hidupku, matiku untuk Allah. Itu janji kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Bujur-bujur tak? Ya kah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu kita tepati. Tidak melakukan kemaksiatan, tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada semua orang. Nah, itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian sempurnakan janji. Tepati janji lawan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanah kepada yang ampunnya. Nah, berjanji ya kah? Nah, atau beramanah misalnya, tunaikan amanah orang. Aku diamani hanu kamjar. Nah, jangan sampai kita khianah. Ya kah? Ya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanah kepada ampunnya. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakum al jannah, usduqu idza haddatstum wa awfu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfadu fazu furujakum wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa Ibnu Abi Dunya wal Hakim wa qala sahihul isnad wa Tabrani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Diriwayatkan daripada Ubadah radhiyallahu an, Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idmanu li sittan min anfusikum. Jagalah 6 perkara dari diri kalian. Adman lakum al jannah. Apabila kalian menjaga 6 perkara ini di dalam diri kalian, maka aku jamin kalian masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita hendak masuk surga, jaga 6 ini jar Nabi Muhammad. Jaga. Lah, jaga. Jangan sampai terlanggar. Adman lakum al jannah. Aku jamin jar Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang menjamin kada batah kalau ya Allah bakar rampot nih. Adman lakum jannah. Kalaunya apa namanya menjaga 6 perkara ini, pasti aku jamin masuk ke dalam surga. Yang pertama, usduqu idza haddatstum. Hendaklah kalian jujur tatkala kalian berbicara. Jujur berbicara, berpandir, jangan bakar amput. Ya kah? Usduqu idza haddatstum. Jangan sampai kita berdusta. Nah, kayak itu sudah. Jangan sampai kita bakar amput. Adalah guru cara bakar amput yang diperbolehkan. Kalau ibaratnya bakar ramput itu ada yang diperbolehkan. Ulama mengatakan ada bakar ramput diperbolehkan kalau itu maslahat untuk orang lain. Maslahat, ya. Maslahat itu
Ya ibaratnya mau seorang jujur nih pacangan batimpasan orang nih, nah terpaksa saya bakar rambut. Mbak mau jujur habis sam matian orang, nah paksa saya bakar rambut itu kan terpaksa juga ya Allah. Ya tetap dianjurkan jujur juga ya Allah, jangan sampai kita bakar rambut. Cuma di posisi seperti itu terpaksa. Nah al-ahad lah. Usduqu idza haddatstum, apabila kalian berbicara hendaklah kalian jujur. Nah, jujur. La takdzibu fi syai'in min hadithikum, jangan sampai kalian berdusta dari ucapan yang kalian ucapkan. Illa an yatarattab 'alal kadzib maslahah ka islahi bainan nas. Nah, amunnya kadakwa aja ibaratnya nih jujur. Nah, kadakwa gue jujur, yang menjujur pacangan orang bakalahian. Nah, islah bainan nas ya kah? Nah, itu kan ada masalah. Nah, islah bainan nas. Nah, jadi jar Nabi Muhammad, jaga 6 perkara, aku jamin kalian akan selamat. Ya kah? Nah, jaga 6 perkara di dalam diri kalian, aku jamin kalian adman lakumul jannah, masuk surga. Yang pertama, jangan berdusta apabila berbicara. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum, hendaklah kalian tunaikan janji apabila berjanji. Berjanji lan orang jangan khianah lah. Ku bayar ya kan ajar awal bulan. Nah, berapa kali batamun awal bulan dah, kalau ada bayar aja lagi. Nah, ada boleh gitu ya Allah, ada boleh. Nah, itu ada boleh, itu ada selamat kamu kayak itu tak. Ada selamat. Imam Ali Zainal Abidin. Itu Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa ardah, idza wa'ada wa'dan lam ya'kul wa lam yashrab hatta yafi bihi. Al-Imam Ali Zainal Abidin apabila berjanji lam ya'kul wa lam yashrab, tidak mampu untuk makan, tidak mampu untuk minum, hatta yafi bihi, sampai itu janji sudah ditunaikan. Nah, ya kan? Orang tahu di dosa Bang Leh. Mun kita ini kan tahu di dosa. Janji sana, janji sini, ya kan? Harus sebuting kada ta laksanakan. Nah, pandernya aja gencang. Janji sana, janji sini. Nah, ya kada tahu di dosa. Nah, kalau orang mempunyai rasa takut kepada Allah, tahu di dosa nih seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa ardhah, idza wa'ada wa'dan, apabila beliau berjanji, lam yakul wa lam yashrab hatta yafi bihi, tidak mampu untuk makan, tidak mampu untuk minum, terkecuali sudah terlaksana tuh janji. Selama janji itu tidak terlaksana, makan pun kepikiran, minum pun tidak mampu. Itu ya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Nah, jadi yang pertama tadi, apabila berbicara jangan dusta. Yang kedua, apabila berjanji jangan khianah. Yang pertama jangan berdusta apabila berbicara. Yang kedua, menunaikan janji apabila berjanji. Kemudian yang ketiga, addu idza tumintum. Apabila diberikan amanah maka tunaikan. Yang kedua tadi kan bilnya berjanji ya Allah. Nah, itu jangan
jangan apa ya, jangan disalahi janji itu, ditepati lah ya Allah. Tepati janji. Yang kedua, yang pertama tadi itu apabila berbicara jangan bohong. Yang kedua menepati janji, menanak selamat nih lah. Yang ketiga adu idza tumitum, apabila diberikan amanah laksanakan. Dia maneh urang ya Allah. Amanah macam-macamnya amanah tuh lah. Amanah di kantor, amanah juga gawian, bagawilan orang ba amanah juga ngaranna. Nah, maka laksanakan amanah itu. Jangan sampai kita menyalahi amanah, khianah dengan amanah yang diamanahi kepada kita. Jangan amanah ya. Wahfadzu furujakum, dan yang keempat jaga kemaluan kalian. Jaga kemaluan artinya menjaga daripada zina lah dan lain-lainnya lah. Amanah tadi ya Allah, entah itu amanah kita lawan manusia, kita diamanahi orang nih, atau lawan Allah Subhanahu wa taala amanah juga. Nah kayak kita ya kalau kesehatan ini kan amanah Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Nah bisa melihat, bisa berjalan, bisa berpandang, bisa bergerak. Ini kan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita supaya kita jaga. Nah jangan sampai kita menyalahi amanah ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah ini kepada kita lalu kita gunakan kepada sesuatu yang salah. Jangan lah, itu khianah ngaranna, bukan amanah. Nah ada boleh ya menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu menunaikan amanah tak. Nah kemudian wahfadzu furujakum, berapa dah nih? Yang pertama tadi apabila berbicara jujur. Yang kedua menepati janji. Yang ketiga menunaikan amanah. Yang keempat wahfadzu furujakum, menjaga kemaluan. Nah, menjaga kemaluan. Nah, itu jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjaga dua lubang, aku jamin dia masuk surga. Lubang mulut dan lubang kemaluan. Nah, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang haram dengan kemaluan kita. Nah, hendak selamat ya Allah. Nah, kemudian yang kelima, wa ghaddu absarakum, hendaklah kalian jaga pandangan kalian daripada sesuatu yang haram. Nah, menjaga pandangan ya kah? Jaga pandangan. Wa ghuddu absarakum, entah itu memandang yang haram lah atau memandang orang lain dengan pandangan yang hina, ada boleh juga. Memandang yang haram gak ada boleh, memandang orang lain dengan pandangan rendah ada boleh juga. Bapang itu aja. Masuk neraka atau sok aja. Iya kan? Menyebut orang masuk neraka. Udah boleh itu. Wa ghuddu absarakum, jaga pandangan lah,
Jangan sampai an-nadhar ila ma la yahil, memandang kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Memandang aurat itu nyata dah lah, memandang aurat nyata dah, memandang orang lain rendah itu ada boleh juga, haram hukumnya. Kemudian wa kuffu aydiyakum, yang terakhir adalah kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian, jangan sampai meminta-minta, ya kan? Jangan sampai meminta-minta. Nah ya, oleh-olehnya pang itu termasuk meminta-minta juga gitu. Bisa ya orang dari udah sekadar tapi dia udah tagih. Oleh-olehnya bang kadang dia udah harus panik. Lawan pulang itu disebutkanlah orang yang meminta-minta itu kan di hari kiamat itu daging yang ada di tubuhnya, khususnya daging di mukanya itu meleleh karena malu lawan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, meminta-minta lawan makhluknya Allah. Nah, jadi kada boleh lah, kada boleh meminta-minta gitu. Nah, waqfu aydiyakum, jangan meminta-minta lah, jangan meminta-minta. Nah, kecuali meminta-minta bukan masalah pribadi, misal masjid, pondok pesantren lah, atau PHBI, perayaan hari besar Islam ya kalau. Nah, sebab punya kada dipintai kada paham, ya kan? Ya kalau. Ini nah hari kita acara maulidan bulan Rabiul Awal ya kalau, acara maulidan kira-kira berapa seorang kita? Nah, saya ya kan harusnya kan kada perlu dipintai gitu, harusnya atau ada perlu dipintai, cuma ngaran kada paham dan ini kemaslahatan untuk umum ya kan, paksa ya kan, paksa dipintai, paksa dipintai. Nah, ini meminta untuk bukan ranah pribadi lah, tapi kalau untuk ranah pribadi udah boleh lah, ada boleh. Wa kuffu aydiyakum, hendaklah kalian jaga tangan kalian, jangan sampai meminta-minta. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idmanu li sitan min anfusikum, jaga kata Nabi Muhammad 6 perkara ini di dalam diri kalian. Atman lakum al-jannah, pasti aku jamin kalian masuk ke dalam surga. Apa 6 perkara tersebut? Yang pertama, usduqu idza haddatstum, apabila kalian berbicara jujur, jangan bohong. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum, tepati janji, munnya berjanji. Yang ketiga, addu idza tumintum, tunaikan amanah apabila kalian diamanahi. Nah, kita diamanahi menjaga kewajiban, meninggalkan apa-apa yang dilarang, tunaikan. Nah, yang keempat, ihfadhu furujakum, jaga kemaluan, jangan sampai melakukan yang haram. Yang kelima, ghuddu absarakum, jaga pandangan, jangan sampai memandang kepada yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Wa kuffu aydiyakum, yang terakhir, hendaklah kalian jaga tangan kalian, jangan sampai meminta-minta. Nah, jangan sampai meminta-minta lah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi Sahih. Ya, sebisa mungkin ya Allah, makanya di sini waqafu aydiyakum, jaga diri kalian di sini. Jaga, artinya sebisa mungkin jangan sampai kita meminta-minta. Sebisa mungkin jangan sampai kita meminta-minta. Bukan sampailah kalimat ini ada boleh itu ada, cuma jangan sampai. Tahan tangan kalian. Itu disebutkanlah ada 2 perkara. Kata Nabi Muhammad, apabila kita melakukan 2 perkara ini,
maka kita akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluk Allah. Nah, orang katuju Allah Ta'ala katuju. Itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, izhad apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara, ujar Nabi Muhammad, ada dua perkara apabila kita melakukan dua perkara ini kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluk Allah. Yang pertama, izhad fi ma'aidin nas yuhibbukan nas. Hendaklah kita itu jangan sampai meminta apa yang dimiliki oleh orang lain. Meminta yang merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Bukan kita hendak minta mengharapkan hak punya orang, ya kan? Ada meminta-minta satu. Wazhad fi ma'idillah yuhibbukallah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita itu bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apabila kita melakukan dua hal tersebut, dua perkara tersebut, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man dzalama qida shibrin, barang siapa yang berbuat zalim, qida shibrin minal ard, sejengkal mengangkat tanah orang. Nah, berbuat zalim, mengangkat tanah orang sejengkal. Ada banyak, ada sejengkal lah. Sejengkal ada, sejengkal ada banyak, ada sakilan. Man dzalama qida shibrin, siapa orang yang berbuat zalim mengangkat tanah orang, qida shibrin minal ard, sejengkal sakilan, tuwiqahu min sab'i aradin, nanti di hari kiamat akan dikalungkan sejengkal itu 7 lapis bumi. Ayo pian, 7 lapis bumi. Sejengkal tuh ditabok sampai 7 lapis bumi. Kayaknya dikalungkan, kayaknya dipanggulu kita. Nah, ada kamu bayangkanlah 7 lapis bumi sejengkal gitu. Nah, tak tunduk benar tuh bang. Bisa ada komandonya. Sapikol aja gitu. 7 lapis bumi ditambus tuh nah. Apalagi yang itu sejengkalnya lah, apalagi sadepa, apalagi sakaplingan, dikakui nih tanah orang, ada boleh, nah, ada boleh, ganal benar dosanya tak, mengambil tanah orang, nah itu dikalungakan kan di hari kiamat tanah itu aja, dikalungakan. Nah, jadi bila dia melihat orang tuh kan di akhirat di hari kiamat ya lah bakalong tanah. Nah, berarti itu tukang kakat. Pemerintah mengambil tanah rakyat. Pemerintah berarti berdosa. Pemerintah. Nah, dikalungakan ya Allah, dikalungakan karena di hari kiamat. Nah, jadi dikalungakan tanahnya tuh siksaannya nih Allah, nya kan macam-macam siksaan tuh. Meninggalkan sembahyang ada siksaannya. Nah, orang yang berkhianat ada, orang yang kada berzakat ada, orang kada berpuasa ada. Nah, tapi orang yang katuju apa bahasanya itu tukang kakat ya. Rentenir lain lah. Rentenir lah ngarannya tuh. Ya pokoknya yang maklar tanah jar. Maklar tanah lain pulang lah. Maklar tanah itu kan jualan aja ya kalau. Ada tanah orang berjual tanah. Ya di maklarinya begawi juga kita.
Begawi juga. Nenek ada ibaratnya tanah orang diambilnya. Ya, tanah orang diambilnya. Atau tanah orang, tanahnya enggan sini aja ibaratnya. Dikakatnya. Nah, itu ada boleh juga. Nah, itu karena dikalungkan nanti di hari kiamat. Masa jengkal aja 7 lapis bumi dah. Ya kah? Apalagi ibaratnya yang gawiannya gawian ini mengakat. Pokoknya di mana tanah sidin pasti labihan pada yang ada. Bagiannya yang ini. Sampai terkenal di situ tuh tukang kakat jan. Sidin tuh aja pasti berlebihan harus mengukur. Kada bisa kurang. Bagiannya yang itu. Ada. Wah, itu kan bakalong, kan dikalongkan kan ajar Allah taala, nah dikalongkan. Ya kan? Tuwiqahu min sab'i aradin. Dikalongkan 7 lapis bumi sejangkal aja. Nah. Berarti hina mana ya Allah. Supan mana kan di akhirat. Ketahuan mana tah? Kemudian at-targhibu fil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Anjuran untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Wa adabu dzalik, dan bagaimana tata cara atau adab-adab yang demikian. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi wa ala man nawabihi salafun salih. Sirrin nabi wa ali nabi suratil Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.